Rasulullah mengatakan, Pak, bila kalian ditimpa musibah, kenang musibah yang menimpaku, maka akan terasa ringanlah musibah kalian. Jadi Rasulullah ingat, Bu, kalau kita sedang sedih, ada masalah, kaji tentang aku, maka akan terasa ringan musibah kalian. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak, ya, Allah mengatakan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Tuh ya, Bu, ya, yang harus kita tahu. Berarti Allah tidak salah nih. Jadi tidak selamanya musibah menimpa kita tuh buruk bagi kita. Bisa jadi menurut Rasulullah musibah yang menimpa aku itu justru bagus bagi aku. Itulah kira-kira yang menjadikan sesuatu musibah itu kita sendiri. Jadi susahkah dia atau jadi kebaikan dari musibah itu. Gaji 3.500.000, Pak. Sudah itu digadaikannya lah SK-nya, dapat 150 juta, dijadikannya DP mobil, ansuran mobil itu 5.600.000 sebulan, sisa gaji 500 lagi. Payahlah hidupnya di rumah tuh. Sudah itu pas dia sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah, mengapa kau berikan aku cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan, Mbak, Allah lah disalah. Jadi ini maksudnya itu, Bu, cari kesalahan kita sendiri. Tidak ada Allah itu yang salah, asal mau kita introspeksi diri. Misalnya ibu nih, udah banyak rasanya berkorban waktu buat majelis taklim, tapi orang benci sama ibu misalnya. Di mana letak salah aku nih? Kita nyari sendiri tuh, Pak. Oh ya, wajar aja orang tidak suka sama aku, pendapat aku aja yang harus diterima, aku aja yang betul. Wajar aja orang jauh dari kita, Pak. Jadi ketemu nanti tuh, Bu. Apapun rupanya musibah yang nimpa kita ini, kita yang salah, tidak ada Allah yang salah. Dia musibah ini bisa jadi kebaikan. Kita orang baik, udah bagus, udah taat, tuh dapat musibah, Pak. Ini yang dikatakan Rasulullah itu akan mendatangkan kebaikan musibah itu. Ada orang rajin sholat 5 waktu berjamaah, hidup susah, Bu. Kerja sama orang 2 bulan 3 bulan dipakai orang, ada setahun tuh nak diperpanjang sama orang. Di mana letak salah saya nih, Ustadz, ya? Saya rajin sholat jamaah, ngapa kerja saya susah? Saya bilang, Bapak sombong. Asal mau duduk, Bu, ya, di depan orang yang tahu sama kita. Bapak orang pembantah, Pak. Kerja hitung-hitungan. Siapa yang mau pakai Bapak? Walaupun Bapak rajin sholat, Allah tidak salah. Bapak sombong. Ketemu tuh, siapapun orang-orang soleh, tidak berbini-bini saya sampai sekarang, Ustaz. Tidak berdoa-doa saya. Padahal saya imam masjid misalnya gitu, Pak, ya. Coba duduk gitu. Nanti ketemu tuh terlalu pendiam. Macam mana lah perempuan mau duduk macam sama batu, Pak? Diajak cerita diam aja, Bu, kan? Mana mau nyambung orang? Jadi di situ kadang ada akan ketemu kita, Pak. Allah tidak salah sama sekali. Sikap kita tuh yang membuat salah. Sikap kita yang buat salah. Saya kalau ada orang-orang soleh payah hidupnya, berarti salah dia sendiri itu. Banyak dia kadang-kadang, Pak, ya, orang terlalu taat ibadah nih bangkit kesombongan dia, Pak. Dia merasa mulia daripada orang lain. Itu aja udah kena tuh, Bu. Banyak orang taat macam ini nih, Bu. Tak mau menyapa. Dia memang taat ibadah, Pak. Menyapa tidak mau. Terlalu apa namanya ini? Pokoknya merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Wajar aja hidup susah. Sampai, Pak, ya, ada yang saya bilang Bapak sombong pembantah tadi. Sampai saya bilang, sempat saya punya perusahaan, Pak. Walaupun Bapak sahabat saya, tidak mau saya buat kerja. Sampai saya gitu kan. Karena saya tahu betul sifat Bapak. Tapi lihat, Bu, ada sopir Juragan 99 di Malang. Umurnya sudah 72 tahun, Pak.
tetap tidak mau dilepas oleh bosnya, Pak. Biarlah bapak nak nyopirin saya lagi, panasin aja lah mobil tiap hari. Tukang manasin mobil aja digaji besar, Pak. Pas diwawancara saya lihat apa, Bu? Kerendahan hati bapak itu, Pak. Nah, rendah hati ini yang membuat orang tinggi itu, Bu. Kalau kita rendah hati, diangkat kita oleh Allah. Jadi makanya banyak kena orang Islam yang rajin sholat tuh di situ itulah, Pak. Rendah hati itu kurang. Kita merasa mulia. Jadi Pak ya, waktu dia diwawancara, apa kata dia? Cara dia ngomong tuh, Pak, dia tulus betul melayani bosnya nih, Pak. Bapak tetap memakai saya, katanya, saya tidak dilepaskan. Ya kerja saya inilah, panasin mobil ini. Jadi dari cara dia ngomong tuh, Bu, nampak rendah hatinya. Sementara kata Rasulullah, orang yang merendahkan hatinya, dia akan diangkat oleh Allah. Jadi berhentilah orang-orang soleh ini mengeluh. Ketemu nanti salah dia di mana. Saya ini, Bu ya, kadang melihat-lihat orang gitu ya, Bu ya. Kan kita sering, Pak, misal ke satu masjid. Saya tengok pembawaan orang-orang yang udah rajin ke masjid nih. Oh, ini wajar hidup susah. Ini memang payah nih. Ini. Tidak ada Allah yang salah ternyata. Betul ayat itu, Pak. Kita jualan, Bu. Muka cerungut. Ini rajin ibadah nih, Pak. Muka cerungut terus saja, Pak. Mana mau orang belanja, Pak? Dipilih orang telur, Bu, ngamuk dia. Nggak usah pilih telur tuh lagi, Kak, sama bentuk semua dia. Pecahlah nanti telur terlebih. Pak rajin sholatnya. Sudah itu ceritalah ke kawan, payah jual beli saya udah berapa bulan nih. Orang berjual beli semua, Pak. Dia aja yang enggak ya. Ibu harus terus terang sama dia, kakak pencurungut, Kak. Muka kakak tuh. Pergi orang dibuatnya itu yang akan ketemu kita jadi, ya, Bu. Nah, kalau kita yang udah sadar itu, musibah itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit lagi bagi kita. Aku yang salah, ya Allah. Akan aku rubah sifat aku nih. Itu tidak jadi musibah dia lagi jadinya, Pak. Dia akan menjadi musibah apabila kita yang merasa kok gini betul lah Allah nih sama aku ya. Itu yang jadi musibah itu jadinya, Bu. Nah, apakah Rasulullah tidak terkecil hati juga beliau ketika dikasih musibah? Terkecil hati, Pak, awalnya. Senang-senang punya anak laki-laki, Bu. Qasim namanya. Ndak sakit, ndak ada apa-apa, umur setahun dijemput oleh Allah, Bu. Terpukul betul Rasulullah, Pak. Dapat musibah kematian anak. Belum habis kesedihan yang pertama, adiknya pula lagi, Abdullah, umur setahun meninggal dunia pula. Waduh, itu terpukul terus. Ini yang membuat Rasulullah itu diejek oleh orang Quraisy dengan sebutan abtar, laki-laki binasa. Karena tidak ada anak laki-laki, itu hina di kalangan orang Quraisy, Pak. Jadi kalau ada di antara kita bilang pas dapat anak perempuan, coba lagi, Pak, mana tahu nanti dapat anak laki-laki, itu berarti masih ada sifat jahiliyah di dalam badannya itu, Pak. Karena hanya orang jahiliyah yang sangat mengagungkan anak laki-laki. Nah, itu hati-hati itu, Bu. Karena sering betul saya mendengar tuh. Coba lagi anak laki-laki nanti itu. Mintalah kalau anak laki-laki selalu terdengar itu, Pak. Nah, karena orang jahiliyah itu tidak suka dengan anak perempuan. Lahir anak perempuan itu macam aib sama dia. Tapi kata Rasulullah, siapa yang memiliki anak perempuan, bersabar dia mendidiknya, surga bagi orang tuanya. Tinggi perempuan itu di dalam Islam, Pak. Jadi Rasulullah tuh ingin menghapus anggapan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Nah, setelah itu, Pak, udahlah kita kematian anak, diejek-ejek orang pula lagi. Wah, itu sedih hati Rasulullah. Abtar kata orang, laki-laki binasa. Netizennya dulu nyata, Pak, nampak hater itu langsung, Pak. Kalau kita kan anonim, tidak tahu namanya siapa, foto dari mana-mana.
Ini musibah bagi Rasulullah. Nah, sedih Rasulullah ya jadi musibah bagi Rasulullah, Pak. Nah, makanya kita ini meniru Rasulullah, Bu. Akhirnya Jibril turun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan anak lelakimu hidup dan dia menjadi orang yang baik, maka orang nanti akan menyembahnya. Nah, itu yang ditakutkan tuh, Pak. Karena ajaran ini makin lama dia makin bergeser dia. Awal orang nyembah berhala, tahu Bapak Ibu kan? Itu awalnya di masa Nabi Nuh. Awal orang menyembah berhala. Di masa Nabi Nuh, waktu sebelum Nabi Nuh itu, Bu, ada orang-orang soleh namanya Ya'uq, Nasor. Itu nama-nama berhala orang jahiliyah itu tuh nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Jadi meninggallah orang soleh ini. Sementara masyarakat sangat sayang sama dia, Bu. Disitulah iblis berperan. Mau ndak aku bikinkan patung guru kalian supaya terobat rasa rindu kalian ketika berkumpul. Itu awalnya tuh, Pak. Jadi ini patung gurunya, anak-anak muridnya masih tetap, jadi masih teringat dia macam ada gurunya di sana. Itu awalnya, Bu. Setelah cukup lama, iblis membisiki lagi, bagaimana kalau aku buatkan di rumah kalian satu-satu? Dibuatkanlah di rumah. Nah, waktu di rumah itu, di rumah kan ada anak-anak, Pak. Jadi anak-anak ini berpikir, jadi ada bertanya, ditengoknya bapaknya asal ibadah, terus ada patung itu. Mulailah menurut anak-anak, kalau ibadah harus ada patung itu. Nah, itu awalnya itu, Pak. Lama kelamaan makin bergeser, Bu. Akhirnya anak-anak yang lain lagi, yang keturunan lain mengatakan, kalau kita ibadah sembahlah patung ini. Ah, itu bergeser ya terus tuh, Pak. Sama macam kita di Pekanbaru ini dulu, Bu. Gerakan Ahad subuh berjamaah. Kalau kita ndak hati-hati, akhirnya besok anak cucu kita mengatakan apa? Sholat subuh berjamaah itu hanya hari Ahad. Nah, itu akibatnya nanti itu, Pak. Bentuknya bagus awalnya, Pak. Sampai saya ingat dulu, Bu, kosong sholat subuh di masjid tempatan, semua terpusat ke Masjid Ar-Rahman. Ingat saya itu, Pak. Sampai keluar jamaah dulu tuh. Syukurlah sekarang dibuat orang hari Jumat subuh ceramah, Selasa subuh ceramah, Senin ceramah. Kalau sempat enggak, Bu, anak cucu kita akan mengatakan sholat berjamaah subuh hanya hari Ahad. Itulah ngerinya pergeseran pemahaman tuh, Pak. Ingat ada acara pesan berantai namanya, Bu. 17 orang berdiri bersusun. Disuruh yang pertama membaca tulisan, nanti disampaikan ke orang belakang, sampai ujung jauh pergi kata-kata tuh, Bu. Ndak sama lagi sama yang di atas. Itulah, Pak. Kalau kata-kata nih, kalau duit digitu kan berkurang dia, kalau kata-kata bertambah dia, Bu. Nah, itu ngeri ya tuh, bukan berkurang ya. Macam misalnya saya perhatikan, Pak, ya, ada ibu-ibu cerita. Saya nampak ada keluarganya datang, cerita sedih. Sudah tuh nanti ibu ini cerita ke orang tuh, Bapak. Dia tadi family saya ke rumah menangis-nangis, berguling-guling, padahal enggak ada, Pak. Ah, itulah kalau kata-katanya. Jadi Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril, ini hikmahnya. Kalau enggak nanti bahaya. Kalau sempat anak kau hidup, dia menjadi orang baik, disembah orang nanti dia. Tidak usah anak Rasulullah lagi, Bu. Orang, Pak, kalau sudah terlalu mengkultuskan ustadz, mengkultuskan guru,
Kadang ada Bu, macam lebih wajib dia ziarah ke makam orang soleh daripada sholat jamaah lagi Pak. Banyak di Indonesia nih. Itu enggak, betul enggak akhirnya kata malaikat Jibril ke Rasulullah tuh. Enggak usah nak Rasulullah lagi. Orang yang dianggap baik aja meninggal Bu. Datang orang bilang, Ustadz jangan memfitnah lah. Saya sendiri pergi Pak, waktu saya ceramah ke Tembilahan. Jalan naik kapal pompong sekitar sejam sampai di sebuah perkampungan yang tidak ada jalan darat. Maksud itu tidak ada jalan darat ke sana, memang harus lewat apa? Pergi ke makam Mufti Indragiri yang pertama. Niat tulus nih Pak, mau ziarah makam nih. Tapi rupanya jadi mata pencarian sama orang di sana tuh Pak. Sengaja nanti dikarang cerita-cerita orang setelah di sini dapat jodoh, orang di sini. Waduh, ini udah bahaya. Pas sampai saya dikubur itu, saya melihat banyak kertas permintaan Pak. Itu ngerinya Pak. Itu baru bukan keturunan Rasulullah lah tuh Pak kan. Udah macam itu perlakuan orang. Sementara kita ziarah makam itu mendoakan. Ini meminta pula Pak. Mungkin kalau bisa mayat tuh ngomong, aku payah sini nih ya, kalian mintalah sama aku. Sedangkan aku aja payah di bawahnya. Kalau minta sama bikin susahnya kalian ini, tentu itu jadinya Pak. Nah itu terbukti Pak. Di Indonesia ini aja banyak yang terlalu mengkultuskan. Tapi saya setuju Bu, kita pergi ziarah makam orang soleh macam yang dilakukan Ustadz Somad ketika kunjungan, kemudian berdoa di sana. Itu bagus Pak, mendoakan orang baik lah Pak ya. Tapi kalau sempat meminta pula itu yang jadi musibah besar Bu. Jadi kenapa waktu itu tempat pemuda Ashabul Kahfi tidak bisa ditemukan? Kan baru-baru ini baru ditemukan Pak. Karena itu permintaan pimpinannya sendiri. Ya Allah, tutupkan kami dari pandangan mereka. Jemputlah kami. Mana ada orang tahu di mana kuburan Ashabul Kahfi Pak? Hilang. Karena apa? Prediksi Allah dalam Al-Quran apa Bu? Mereka akan disembah. Nah, kalau sempat ketemu Pak, mereka akan disembah. Karena 309 tahun Pak, kan ajaib tuh. Orang kita ini kan pantang dengar yang ajaib-ajaib tuh Pak. Pantang mendengar yang ajaib-ajaib itu bisa beralih hati ya. Baru sadar Rasulullah. Oh, berarti kita ini Bu, kalau dikasih musibah, cari hikmah di balik itu. Itu tugas kita Pak. Apa hikmahnya? Ada waktu itu bapak-bapak kematian istri Bu ya. Lama dia terdiam, lama dia terdiam. Pertama sedih. Akhirnya berujung gembira. Diganti Allah dengan anak gadis Pak. Bayangkan sama Bapak, istri udah tua meninggal, diganti Allah dengan anak gadis. Dia rumah tuh berseberangan sama anak gadis tuh Bu. Bapak nih, udah tua dah Bapak ini dah. Tiap hari terpandang, tegur siapa mau anak gadis itu jadinya. Jadi saya tanya sama dia, bagaimana menurut pendapat Bapak hikmah dari musibah nih? Inilah kemalangan yang paling mujur Ustaz. Berubah dia Pak. Kemalangan yang paling mujur katanya. Malangnya anak saya tak bermama, mujurnya ganti baru. Itu Pak. Jadi jangan pernah kita larut di dalam musibah. Cari di mana kelemahan kita. Ada perempuan solehah menikah 2 tahun, hancur rumah tangganya. Menangis-nangis mengadu di masjid, ingat saya tuh. Saya bilang, cari kesalahan kamu, itu dulu tugas kamu. Jangan menyalahkan suami saya itu padahal seorang yang taat ibadah Ustaz. Bu, jangan itu dulu. Cari kesalahan kamu. Setelah kamu dapat kesalahan kamu, minta ampun kamu kepada Allah. Sudah tuh ambil hikmah di balik kejadian ini. Rupanya ketemu Bu. Awak solehah, taat ibadah, utang banyak Pak. Terkejut-kejut suaminya, orang datang lagi utang.
banyak utangnya Pak. Sampai saya bilang, untuk apa sama kamu duit sebanyak itu? Apa yang kamu beli? Itu soleha tuh Pak. Dia merasa dia biasa aja, dia berutang tuh macam baca bismillah dia Pak, nggak ada takutnya berutang tuh. Banyak jamaah kena Bu, karena keramat tamahan dia itu. Habis uang sumbang entah ke mana perginya Pak. Ngeri Bu. Tapi awalnya dia tidak merasa dia salah gitu Pak. Tidak ketemu dia salah, azab suami, gaji tidak seberapa, saya jadi imam Ustaz, membayarkan utang dia aja kerja saya. Aduh, kadang itulah kelemahan manusia ini. Dia tidak mau mencari hikmah di balik sebuah musibah yang menimpa dia. Nah, kemudian andai anakmu hidup ya Rasulullah dan dia jahat, tercorenglah nama engkau sebagai Rasul. Nah, itulah hikmahnya Pak. Karena iman tidak bisa diwarisi Pak. Oh bapak taat, ibu taat, anak baik, sorry dulu, tidak akan ada tuh. Iman tidak bisa diwarisi. Nabi Nuh, seorang Nabiullah, istri jahat, anak nakal. Nabi Lut, istri nakal. Jadi di situ kita harus belajar Pak, iman tidak bisa diwarisi. Ada bapak jahat, emak jahat, anak taat agama Pak. Dulu ada peserta MTQ namanya Domino Pak. Bayangkan sama bapak, suara bagus. Siapa bapak ini? Masa anak dikasih nama Domino? Rupa bapaknya pejudi besar dulu Pak. Sepakatlah sama istri ngasih nama anak Domino. Anak yang kedua QQ kalau tidak salah saya. Anak taat. Ada bapak imam masjid, istri soleha, anak nak tanggung jahat. Jadi artinya bapak ibu jangan kecil hati. Itu maksudnya itu Pak. Di Nabi Nuh pun macam itu juga. Ini tersedih-sedihlah hati Pak. Ya Allah apa juga lagi. Salah kata dia. Ingat saya Pak, seorang kiai, anak 5 orang. Anak perempuan paling tua tomboy minta ampun Pak. Yang 4 nih mau nurut Bu. Yang 4 nih Pak sekolah agama semua. Yang 1 tuh enggak. Berjilbab pun enggak mau. Sampai kuliah minta teknik sipil Pak. Bayangkan tuh Bu. Tapi Bu, kiai ini dengan sabar selalu mendampingi dia. Enggak pernah lah Pak. Anak tak berjilbab, udah pokok udah disuruh, udah diajar, tidak mau juga. Tapi Bu ya, setelah kiai itu meninggal, tapi sempat juga kiai itu bahagia. Waktu anaknya kuliah semester berapa pulang ke rumah pakai jilbab Pak. Itu doanya kira dikabulkan oleh Allah. Dan di antara keempat adiknya itu, hanya dia akhirnya yang bisa ngurusin pondok Pak. Karena yang lainnya ikut sama suami Pak. Dia enggak waktu itu Bu. Dia lah akhirnya menjaga pondok. Dia akhirnya yang merubah pondok itu karena dia ada ilmu dalam bidang itu. Baik juga jadinya. Makanya Rasulullah kalau ketemu orang jahat jangan dilaknat, doakan dia. Sahabat Rasulullah itu kata bapak baik semuanya. Ada namanya Abu Mihjan Al-Saqafi. Itu Bu, sholat rajin, minum mabuk ini tidak bisa tinggal Pak. Pokoknya Bu, asal ditanya Rasulullah mabuk kau? Iya Rasulullah, kena cambuk 80 kali. Besok ulang balik. Sampai kata sahabat, kau tidak malu kau kena pukul terus kau sama Rasulullah? Yang penting kan dosaku terhapus, aku jujur. Hukuman aku jalankan. Aku yang minum ini jangan dilarang. Pokok bosan Rasulullah tengok dia tuh Pak. Dia terus saja kena cambuk. Karena kan kalau mabuk dalam Islam hukumnya dicambuk pakai pelapah kurma 80 kali. Dijalaninya Pak. Sampai pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas minum nih. Tapi Pak, justru kesabaran para sahabat lah yang membuat dia mau dekat. Abu Huzafah itu sampai sahabat bilang masuk neraka Abu Huzafah ini Rasulullah. Jahat betul. Kata Rasulullah, jangan kalian ngomong gitu.
sejahat-jahat dia, di hati dia masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Itu aja modalnya, Pak. Ternyata terbukti, Bu, Abu Huzafah inilah dijadikan Umar pimpinan pasukan, tertangkap, Pak. Tertangkap dia, Bu. Apa kata raja yang menangkap dia? Karena dapat bocoran dia sahabat Muhammad. Wah, langsung, Bu, kau mau ndak? Kau tinggalkan agama Islam nih, aku kasih kau separuh kekayaanku. Kata Abu Huzafah, kau tambah sebanyak harta kau sekarang, tidak akan ku tinggalkan agama ini. Cari cara lagi. Panaskan kuali tembaga besar. Contohkan kepada Abu Huzafah ini, bagaimana orang kalau udah masuk ke dalam kuali tembaga itu apa jadinya dia. Ada orang yang lain terhukum, ini masuk langsung tinggal tulang, Pak, saking panasnya. Bagaimana Abu Huzafah? Barulah menangis Abu Huzafah. Senang hati raja nih, Pak. Ini udah mundur nih. Bagaimana? Terasa takut? Mau mundur enggak? Enggak perlu kau. Enggak usah kau tinggalkan agama ini lagi. Yang penting kau akui aja lah, kau terima harta dari aku. Ngapa kau menangis sekarang? Apa jawaban Abu Huzafah? Yang aku tangiskan, kenapa nyawa aku cuma satu? Aku ingin dikasih 100 nyawa, saat itu kau rendam-rendam aku dalam nih berkali-kali. Itu keinginan aku. Akhirnya apa kata Raja Romawi itu? Gini aja lah, boleh enggak aku cium kening kau, ku lepaskan semua tawanan muslim. Itu jadinya, Pak. Diciumlah keningnya, Bu, dilepaskan seluruh tawanan muslim. Stres orang mau menghukum dia. Pas dia kembali ke Madinah, Bu, diceritakan orang lah, tawanan yang menceritakan kepada Umar bin Khattab. Sejak itulah, Bu, maka kata Umar bin Khattab, siapapun yang bertemu Abu Huzafah, cium keningnya, dan aku yang akan memulainya terlebih dahulu. Itulah, Pak. Azab lah asal jumpa kena cium kening, Bu. Asal jumpa itu kan bentuk takzim orang, memuliakan orang dengan mencium keningnya. Tapi di Indonesia jangan buat macam ini, Pak. Orang kita ini tabu kadang-kadang kan. Karena kita tidak biasa macam itu. Nah, lihat tuh, Bu, ya. Jadi jangan dilaknat. Jangan dilaknat. Dengan kesabaran, terus dia sholat, akhirnya perangai buruknya perlahan-lahan berubah jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu janganlah sampai dia, ya Allah, ngapa betul lah anak aku nih? Tidak usah. Hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, itu ya, Bu, ya. Baru terhibur hati Rasulullah. Oh, ini maksud Allah ternyata. Kenapa anak aku diambil oleh Allah? Maksudnya ini. Itulah, Bu. Kita ini pun gitu, Pak. Dapat musibah, cari kebaikan dalam musibah. Misalnya, Bu, waktu Covid kemarin itu sebetulnya kesempatan kita untuk mencari hikmah di balik perintah Allah. Orang yang rajin bersedekah diusir Allah rasa khawatir di dirinya. Oh, aku kok khawatir ya? Oh, berarti aku kurang sedekah nih ya. Kan itu jadinya, Bu, kan? Seharusnya itu yang dicari, Pak. Bukan masker ditebal-tebalkan waktu itu. Masker ditebalkan, rajin cuci tangan sampai hitam kaki, Pak. Tangan rajin cuci, kaki tidak pernah, Pak, kan? Ya kan kita suruh cuci tangan terus, Bu. Sebetulnya itulah kesempatan untuk membuktikan kita kalau rajin sedekah dihindari Allah musibah, dihilangkan Allah rasa khawatir. Kok khawatir betul aku ya? Apa sebabnya ya? Berarti aku harus besar sedekahnya nih. Jadi tahu kita itu hikmah-hikmah kejadian itu tuh, Pak. Di situ kita akhirnya membuktikan, Bu, ya. Ternyata gara-gara virus kecil ini ya lumpuh semuanya. Untuk pertama kali, Bu, biasanya apapun kejadian gempa bumi macam manapun ceramah ini tetap lanjut, Pak. Ini kosong, Pak, hampir 2 tahun kosong, bayangkan sama Bapak no. Tapi, Bu, ya, siapa yang bisa mengambil hikmahnya? Biasa saja, Pak, keadaan itu. Ustadz-ustadz yang tidak bisa mengambil hikmahnya menangislah. Tapi kalau yang pandai mengambil hikmahnya diganti Allah, Pak. Enggak ya. Coba lah Bapak Ibu, sebegitu ini saya jujur,
Begitu pertama COVID, semua ceramah dibatalkan, semua tabungan saya keluarkan, Pak. Sampai tidak ada tersisa. Sekarang seharusnya menabung tuh, Pak. Ini stok kita lagi. Justru saya enggak, Bu. Berapa ada tabungan, bangunkan ke masjid. Ada dekat-dekat situ, Bu. Kasih semua. Tentu saya tidak berduit ya, Bu ya. Rupanya diganti Allah, Bu. Ustadz, ada aplikasi Zoom meeting enggak? Akhirnya lebih senang lah saya ceramah, Pak. Dari rumah, enggak harus panas-panas keluar. Uang transfer ke rekening, enak juga macam itu, Pak. Senang juga saya waktu COVID kemarin tuh, Pak. Duduk di rumah aja ceramahnya, Bu kan. Laptop, masuk Google Meet, Zoom meeting. Justru malah tambah jauh saya ceramah, Pak. Sampai ke Tembilahan, Rohul. Awak di rumahnya duduk, Bu kan. Jadi kalau sempat kita keluh kan kejadian, dia harus dicari kesalahan kita, Bu. Kenapa Allah kasih aku musibah nih? Di mana letak salah aku? Oh, mungkin aku nih terlalu ngeri nih kalau belum puasa nih untuk dunia. Kan memang iya, Pak. Kami ustaz-ustaz nih kadang enggak taraweh lagi, Bu. Minta maaf suami bapak ibu karena ada acara lagi. Kan sering macam itu tuh, Pak kan? Sampai enggak taraweh cari duit masuk tuh macam tender sama dia ceramah tuh. Meledak-meledak tender, macam tender dianggap ya, macam itulah, Pak, kami ini ya, keburukan hati kami ini, Bu, jangan dibilang baik aja isi perut kami ini, Pak. Jadi apakah kalau orang tidak nerima duit tuh ikhlas lah dia? Belum tentu juga ikhlas, Pak. Sering tidak diceritakan, kami ceramah tidak ada kami ngambil duit, itu udah keceria namanya itu, Pak. Tidak juga gitu. Ada juga misalnya, Pak ya, kami ceramah tidak macam ustaz. Kalau kami memang tidak ada kami ngambil duit, alhamdulillah. Tapi kalau diomongin macam itu, jadi kesombongan loh, Pak. Itu bahaya juga. Gitu. Jadi peluang iblis ini macam-macam, Bu. Peluang iblis itu macam-macam. Nah, jadi udah tahu kita nih, Pak ya, cari hikmah. Jualan kita tidak laku, cari hikmah di situ, di mana kena kita. Ini, Bu, buatnya lontong. Bertanya dia ke suaminya, karena gimana rasanya, Bang? Tuh takut bilang tidak enak, Pak. Padahal tidak tanggung hasilnya. Ingat suaminya hadis Rasulullah, tidak boleh mencela makanan. Gimana Pak lontong mama, Pak? Enak ya, Pak? Enak kali, Mak. Itu yang dijualnya, Bu. Mana laku? Orang banyak macam itu tidak mau lagi belajar. Apa sebab nih bisnis aku nih macam ini? Kurang promo kah? Apa langkah yang harus dilakukan? Rasa kah kurang? Ini kah kurang? Ingat saya, Bu, yang punya warung sederhana, rumah makan sederhana itu sejarahnya saya nonton di TV. Dia makan cencang ayam kampung di pinggir jalan Jakarta, Pak. Terasa enak dia. Pak, saya boleh belajar enggak sama Bapak buat ini? Itu makanya kata orang, bermusyawarahlah dengan orang yang berpengalaman. Karena dia mendapatkan pengalaman itu menghabiskan banyak waktu dan biaya, sementara engkau mendapatkannya cuma-cuma. Itu enaknya, Bu. Jadi kalau mau buka usaha, tanya sama orang yang berpengalaman, Pak, aman. Orang susah payah mendapatkan ilmu itu. Kita cuma-cuma mau nanya aja udah tuh. Ini awak sombong minta ampun lah, Pak. Udah saya pelajari di YouTube, udah ada takarannya, Ustadz, begini cara begini. Manalah bisa, Bu. Saya waktu ke Jakarta lihat di kafe itu, Pak. Kebetulan saya diundang, ada orang kafe di sana. Itu, Pak, menentukan takaran kopi di situ saya baru kaget, Bu. Ini berapa persen kamu masukkan ininya? Sekitar 25%, Pak. Kalau yang ini berapa persen? Kopinya berapa persen? Ditimbang semua rupa, Pak, untuk mendapatkan kopi nikmat. Makanya saya tahu sekarang kenapa harga kopi itu mahal gitu, Pak. Biasa orang murah, awak 3.000 perak udah enak ngopi rasanya kan, Bu. Nggak tahu kita tahu kopi-kopi apa nih, Tasidi Kalang, Tama Aci, nggak tahu, Pak. Pokoknya tahu enak aja. Rupanya ngeri ilmunya, Bu. Berapa takaran persennya? Dan kadang Ustadz, kami mencoba kopi itu sampai muntah, Ustadz, karena berubah-ubah. Sampai nanti dapat takaran topnya. Jadi saya terpikir, Bu, kalau orang udah dapat takaran topnya, dia udah punya ilmu di sana. Itu orang nanya udah pasti udah enak, Pak. Dia sampai muntah merasakannya.
Asal mau kita merendahkan hati kita nih, cari apa sebab usaha kita tidak berhasil. Kenapa orang begitu berhasil? Saya tengok misalnya Pak ya, orang-orang, ada orang jual sate pinggir jalan keliling, baru keluar Pak, tidak sampai 2 jam habis. Dibeli sate dia tuh Bu, dibeli sate dia, rasa kuahnya, wah ya enak. Memang bagus dia nakarnya, wajar orang labai. Orangnya ramah pula lagi Pak kan, tapi enak satenya Bu, cerungut lah, cerungut orangnya masih laku juga Pak, itu memang terbukti kan tuh Pak. Ibu tahu enggak, ada orang jual makanan di Jakarta tuh Bu, kasar Pak, tapi orang mau belanja sama dia. Pesan apa kau tadi monyet katanya Bu, ke yang beli itu Pak, tapi udah macam akrab. Itu beda ya Bu ya, kita janganlah tiru macam itu lagi, tambah jauh orang. Nah itu Bu, tidak lama Pak, bukan tidak lama setelah meninggalnya Qasim dan Abdullah, Rasulullah mendapatkan kabar bahagia lagi setelah dia menikah dengan istri yang terakhir, Maria binti Qibtiyah. Dapat anak laki-laki Bu. Waduh, itu betul-betul bahagia Rasulullah Pak. Saking bahagia itu Bu ya, itu anak betul-betul dicarikan ibu susuan yang terbaik. Banyak yang berharap tuh Bu. Akhirnya menanglah Bara namanya. Bara inilah yang menyusukan Ibrahim itu. Jadi memang Bu, mencari ibu susuan itu sesuatu hal yang positif juga sebetulnya Pak. Karena yang dicari itu kan perempuan baik. Air susu perempuan baik itu masuk ke dalam tubuh anak yang baik, itu lebih mempercepat anak ini menjadi baik. Cairan masuk. Makanya kalau orang tidak makan cukup diimpuskan gitu ya Pak ya, karena itu cairan Bu masuk. Orang donor darah aja Bu, saya tanya ke orang PMI, ternyata berpengaruh darah orang baik masuk ke darah orang Pak, ke dalam tubuh orang. Ada ustadznya mungkin dapat darah baik, bapak tuh kata istrinya dulu temperamennya minta ampun, semenjak dia dioperasi banyak darah orang masuk Pak. Mungkin orang-orang baik darah masuk, tidak tanggung baiknya sekarang. Pengaruh Bu. Jadi apa namanya ini Pak ya, ternyata cairan tuh, bayangin Bu ya, terbukti sekarang secara ilmiah, apabila perempuan hatinya dalam keadaan tidak enak, menyusukan anak, air susunya akan mengandung racun. Itu ngerinya itu Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu sedang menyusukan anak, tiba-tiba membiru badannya, anak saya kena palasi, udah jelas air susunya yang bermasalah. Bukan kena palasi, air susu itu beracun. Misal sedang tidak enak hati Bu, hati sedang sedih, disusukan anak, beracun. Sedang berantem sama suami, nyusukan anak, oh bahaya tuh Bu. Bang tunggu dulu Bang ya, aku susukan anaknya dulu, selesai nanti kelahi lah kita balik. Sekarang yang dulu. Bahaya rupanya Pak. Nah itu ya Bu ya. Senang hati Rasulullah Pak. Jadi betul-betul Rasulullah tuh merasa ini anak ganti dari Allah ini ya. Kalau dia senang Pak, digendong kemana pergi Bu, tiap hari. Pokoknya Rasulullah senang betul lah. Umur 1,5 tahun ndak ada sakit, ndak ada apa, meninggal pula Pak. Itulah Bu ya, cobaan untuk Rasulullah. Kalau orang tak tahu apa bilangannya, bentuk nabinya nak mati juga. Sempat itu terjadi sekarang lah Pak. Habis kita kena bully itu. Nah itu Bu ya, Rasulullah sedang duduk di masjid Pak. Datang orang nyampaikan, ya Rasulullah, Ibrahim meninggal dunia. Waduh, itu ya berlinangan air mata Rasulullah tuh Pak. Jadi lihat Bu, Allah nabinya sendiri pun Bu ya diuji Pak, sehingga Bu berlinangan air mata Rasulullah di depan anaknya ini. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, udah dapat buah hati 1,5 tahun meninggal pula. Datang Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis?
Kata Rasulullah, tangisan adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Nah, jadi menangis jangan dilarang, Bu. Misalnya suami meninggal, anak meninggal, menangis ibu, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu, abang, matilah aku lagi nih bang. 50 tahun kita bersama bang. Wah, itu yang tidak boleh. Berapa banyak dulu laki-laki yang mau sama aku tolak gara-gara bang. Mati pula bang, buka lah mata bang nih bang. Digoncang-goncang, itu yang tidak boleh itu, Bu. Maka kata Rasulullah, kita boleh bersedih, kata-kata tetap kata-kata yang baik. Jadi menangis itu hal yang biasa. Apa kata Rasulullah kepada Ibrahim anaknya ini, Pak? Andaikan kematian ini bukan sesuatu hal yang pasti, aku akan lebih bersedih daripada ini. Tapi karena kematian itu memang sesuatu yang pasti, mata boleh menangis, kata-kata tetap harus dijaga. Meninggal Qasim, meninggal Abdullah, meninggal ada. Itulah, Bu, cobaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Tapi karena kita tahu hikmahnya, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita, jangan larut, pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Kemudian, Pak, waktu Utsman bin Affan dan istri pertamanya Ruqayyah, anak Rasulullah, hijrah ke Habasah, senang hati Rasulullah mendengar, Pak, akhirnya Utsman dan Ruqayyah mendapatkan anak laki-laki. Oh, senang hati Rasulullah dapat cucu. Dikasih lagi nama cucu itu Abdullah, Bu. Seringlah dapat kabar di Mekah, anak tumbuh besar, tapi tidak bisa fikol, Pak. Kalau macam sekarang bisa lah fikol jauh-jauh gitu, Bu, kan. Sekarang ini udah enak lah. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak punya ilmu agama. Di YouTube banyak pengajian di masjid tiap hari, asal mau berjalan aja. Tidak bisa sekarang ini, Bu, mencari mencari alasan. Kemudian dengar kabar, terus kabar, umur 6 tahun, sedang lucu-lucunya, Pak. Asbabnya tuh, Bu, sesuatu yang biasa, Pak. Dicakar ayam muka cucu Rasulullah di umur 6 tahun. Dicakar sama ayam, Bu. Tidak berapa hari sudah tuh meninggal dia. Lihat cobaannya tuh. Jadi kadang kalau kita nengok orang-orang baik diuji Allah, pasti kita bilang bentuknya aja yang taat. Itu kena bully itu, Pak. Buktinya itu tengok hidupnya payah. Kalau Rasulullah tuh aman jiwanya, Bu. Rasulullah tuh memang baik, jadi diuji untuk menaikkan derajat. Yang perlu mencari tahu kesalahan tuh orang macam kita nih, Pak. Di mana letak salah aku nih? Di situ kita, Bu. Setelah itu anak Rasulullah yang laki-laki yang menjadi penghibur hati Rasulullah akhirnya justru anak angkat beliau, Pak, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, Pak, dia itu orang Ethiopia. Dia mengadakan perjalanan bersama emaknya. Rupanya di sekitar luar Mekah dirampok, Pak. Harta diambil, anak diculik, emaknya dibiarkan, Bu. Waktu itu Zaid yang kecil ini dibawa ke pasar Ukas di Mekah, dijual di sana. Rupanya yang membeli siapa, Bu? Ummul Mukminin Khadijah. Itu kadang, Pak, ya, takdir buruk yang orang baik alami pasti akan menjadi takdir baik. Jadi jangan ngeluh, Bu. Ibu padahal mau ke masjid subuh-subuh dari rumah, tidak taunya tertungkup depan rumah, Pak. Terkilir lutut ibu. Ibu jangan bersedih, bisa jadi kalau tidak terkilir ibu ditabrak mobil di jalan. Apapun musibah kita ini kadang Allah ingin menyelamatkan kita, Bu. Ada nenek-nenek, Bu, tidak pernah tidak sholat berjamaah. Hari itu dia nyebrang, ditabrak sama motor, berputar-putar dia di jalan itu jatuh. Alhamdulillah nenek itu masih selamat. Jadi saya bilang ini hikmahnya, nenek itu udah ada uzur untuk tidak ke masjid.
udahlah di rumah aja. Dan itu kadang itulah Ustaz, masjid depan rumah. Waktu itu udah banyak juga orang ngomong, tapi semenjak kejadian itu anda berani lagi Pak ke masjid. Udah terasa dia sakitnya kena besi Honda itu Bu ya. Baru sadar dia Pak. Kadang kan nenek ini lain lah keras hatinya nih Pak. Dia kalau nggak dicobain dulu nggak mau, dilarang kadang ya Bu ya. Dari itu udah lama di rumah aja lah Mama, berjalan aja udah payah mah, keras juga tiba jatuh Mama nanti. Mada juga baru Pak, dia memang harus dirasa gitu Bu. Udah terasa dia nanti baru mundur sendiri nanti itu Pak. Nggak berani lagi. Nah kemudian Pak ya, dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah, berarti kan jadi takdir baik ini ya. Takdir tadi buruk, diculik, dijual, dibeli oleh orang baik, rupanya orang kaya raya. Setelah itu dia bersama di rumah Rasulullah, kemudian diasuh oleh Rasulullah dengan asuhan yang baik sampai umur 15 tahun. Pas umur 15 tahun datang bapak dan pamannya Pak, mencari-cari tahu di mana, jumpalah Bu. Wahai cucu dari pembesar Mekah, kata bapak si Zaid ini, wahai suami dari istri yang terpandang di Mekah. Jadi cara orang itu bertamu itu Pak, kalau ada sesuatu itu memuji itu penting. Memuji itu penting, membesarkan orang gitu, dan itu tidak salah. Cuma kadang kita gunakan untuk keburukan. Misal mau minjam duit, bagus telekung ibu ya Bu ya. Nah, ini cara duit mau keluar tuh Pak. Pas sudah tuh bagus telekung ibu ya Bu ya. Pasti mahal ibu beli. Ibu nih pakai telekung apa aja tuh cerah muka ibu. Udah 3 pujian tuh Pak. Padahal ibu udah tua Bu ya, tapi macam anak gadis juga. Udah 4. Baru yang kelima ada duit ibu 50.000. Itu cara duit keluar. Tapi itu memujinya betul, tapi salah menggunakannya. Dia Bu memuji membesarkan orang itu memang sesuai. Setelah itu baru kata ayah Zaid, aku ayah Zaid dan ini pamannya. Aku datang ke sini untuk menebus Zaid. Waduh, di situ galau Rasulullah Pak. Ini tinggal lagi yang dia sayang. Datang pula ayah kandungnya. Kata Rasulullah, bagaimana dengan cara lain? Setahu kami hanya ada 2 cara Muhammad. Ditebus dengan harga mahal atau dilepaskan cuma-cuma. Cara yang ketiga ini berikan pilihan kepada Zaid. Kalau dia ikut kalian silahkan bawa, tidak perlu kalian menebusnya. Kalau dia memilih aku pun tidak akan melepasnya. Datanglah Zaid Pak. Kata Rasulullah, Zaid ini ayahmu dan ini pamanmu. Langsung dipeluk. Udah menangis-nangis rindulah Pak sama ayahnya. Zaid, ayah dan pamanmu ini datang untuk menjemputmu. Sekarang pilihan ada pada dirimu. Kau mau ikut ayahmu dan pamanmu silahkan, atau kau mau tetap tinggal bersamaku. Akhirnya kata Zaid, engkau melebihi ayah dan pamanku, wahai ayah Muhammad. Akhirnya pilihnya Rasulullah. Datang ayah dan pamannya, mau kau tinggal sama orang jadi budak? Kata Rasulullah, dia anak angkatku. Itu tuh Pak. Zaid inilah yang menjadi penghibur hati Rasulullah untuk waktu yang cukup lama. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, cari dulu hikmah di balik itu. Yang kedua, bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.